Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munay Nur Kufronul. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 70200120005. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman kelompok saya sebelumnya mengenai materi stunting, di mana saya sendiri akan membawakan materi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Baik teman-teman sekalian, di sini kita akan masuk kepada pembahasan, di mana di sini saya akan membahas mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Nah, sebelum itu kita kembali lagi kepada pengertian stunting sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya sebelumnya, bahwa stunting itu merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek atau kerdil. Jadi kemudian ada menurut WHO di mana stunting itu atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang dibandingkan dengan umurnya. Nah, jadi teman-teman, usia 0 sampai 2 tahun atau di bawah dari 3 tahun atau batita itu merupakan periode emas atau golden age, di mana di situ merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi gagal tumbuh pada periode ini akan mempengaruhi status gizi dan kesehatan di usia tuanya atau usia dewasanya kelak. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan masalah stunting ini, mengingat tingginya prevalensi stunting di Indonesia, di mana pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan stunting melalui keputusan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Peningkatan Percepatan Gizi dengan fokus pada kelompok usia 1000 hari kehidupan, yaitu sebagai berikut. Ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. Nah, di mana isinya yaitu yang pertama, ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah atau TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilannya. Kemudian yang kedua, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Jadi di sini masalah gizi ibu hamil itu sangat diperhatikan dalam permasalahan stunting ini. Kemudian yang keempat, persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli. Nah, jadi seperti peraturan yang berlaku sekarang ya teman-teman, bahwa tidak boleh lagi melahirkan melalui bidan kampung atau biasa disebut dengan dukun beranak. Jadi sekarang bila ada orang yang ingin melahirkan harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi tidak boleh melahirkan di rumah dengan dukun beranak atau bidan kampung itu. Kemudian yang kelima yaitu pemberian inisiasi menyusu dini atau IMD, di mana inisiasi menyusu dini ini merupakan proses awal yang dilakukan proses menyusui yang dilakukan oleh ibu kepada bayinya pada saat awal setelah bayi baru dilahirkan. Jadi bayi itu dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya tanpa disodorkan secara langsung. Kemudian yang keenam, pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif kepada bayi yang berusia 6 bulan. Nah, selanjutnya yaitu memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi pemberian MPASI ini seperti bubur dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran seperti bubur bayam, bubur jagung, atau bubur dari buah pisang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pemberian imunisasi dasar lengkap dan vitamin A sekaligus pemantauan pertumbuhan balita. Nah, ini biasanya dilaksanakan pada saat posyandu ya teman-teman. Kemudian yang ke-10, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, pemerintah kita juga melaksanakan atau menyelenggarakan PKGBM atau Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk mencegah stunting ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai cara penanggulangan stunting. Semoga teman-teman semua masih tetap semangat ya. Nah, oke teman-teman, jadi pada penanggulangan stunting ini pemerintah menetapkan peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013, di mana di situ dikatakan bahwa gerakan 1000 HPK atau hari pertama kehidupan ini terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, di
mana sasarannya meliputi 1000 hari pertama kehidupan seorang anak sampai berusia 6 tahun. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai intervensi gizi spesifik. Nah, di mana intervensi gizi spesifik ini merupakan intervensi yang ditunjukkan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, dan ini berkontribusi sebesar 30% pada penurunan stunting. Nah, kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan seperti pihak puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Adapun intervensi gizi spesifik ini dia memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama ibu hamil, di mana intervensi dengan sasaran ibu hamil ini contohnya seperti pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengurangi kekurangan energi, untuk mengurangi protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, kemudian mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi cacing pada ibu hamil, melindungi ibu hamil dari malaria. Nah, sasaran yang kedua yaitu intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak yang usia 0 sampai 6 bulan. Contohnya seperti mendorong inisiasi menyusui dini atau memberi ASI jolong atau kolostrum. Kemudian yang kedua, mendorong pemberian ASI secara eksklusif. Adapun yang ketiga yaitu intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7 sampai 23 bulan. Sedangkan yang tadi 0 sampai 6 bulan, sekarang usia 7 sampai 23 bulan. Contohnya seperti mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan yang didampingi oleh pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, kemudian yang kedua, menyediakan obat cacing, menyediakan suplemen zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, melakukan pencegahan dan pengobatan diare, dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, adapun program penanggulangan stunting yang kedua yaitu intervensi gizi sensitif. Nah, intervensi gizi sensitif ini idealnya dilakukan dengan berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, dan ini berkontribusi sebesar 70% dalam penanggulangan stunting. Adapun sasarannya yaitu masyarakat secara umum dan tidak terkhusus pada ibu hamil dan balita pada 10 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, adapun contoh dari programnya itu seperti menyediakan dan memastikan akses pada air bersih, menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana atau KB, menyediakan jaminan kesehatan nasional atau JKN, dan biasa sekarang itu lebih dikenal dengan BPJS, kemudian menyediakan jaminan persalinan universal atau JAMPersal, kemudian memberikan pendidikan kepada pengasuh pada orang tua, memberikan pendidikan anak usia dini secara universal, memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat, memberikan edukasi kesehatan seksual, reproduksi, serta gizi kepada remaja, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai stunting. Ayo peduli stunting, karena cegah stunting itu penting. Mari kita sama-sama penuhi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Salam preventif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.